Halo teman-teman, di video kali ini aku akan mencoba layanan baru dari PO yang berjuluk Sultan Palur, yaitu PO Rosalia Indah yang berjalan di rute Jember menuju Bogor. Tentunya dengan armada yang baru juga nih teman-teman, yang nyaman banget pastinya, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Penasaran bagaimana keseruannya? Simak sampai habis video ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini hari Selasa tanggal 19 November 2024. Aku udah ada di kantor perwakilan Rosalia Indah nih. Aku mau nyobain layanan baru dari Rosalia Indah nih teman-teman, yang jalan dari Jember menuju ke Bogor teman-teman. Wah, jauh ya, lumayan jauh banget loh. Dan dari Jember bis ini berangkat pukul 13.30 teman-teman. Jadi setengah 2 dia berangkat, dan keberangkatan dari Surabaya cukup bagus banget di jam 18.00 teman-teman. Jadi jam 6 tepat kita diberangkatin dari Surabaya, dan ini di jam setengah 6 tapi unitnya udah datang nih teman-teman. Jadi kita langsung aja check in dan juga ngeliatin unitnya. Wah, di Rosalia ini di poolnya itu deket banget dengan Bungurasi teman-teman. Jadi cuma 100 meter atau 200 meter dari terminal Bungurasi, dan poolnya itu gede banget teman-teman. Dan salah satu pool terbesar juga yang ada di daerah Medaeng ini, selain dari PO Harapan Jaya teman-teman. Yang lain mereka biasanya masuk ke terminal. Kalau Rosalia Indah biasanya nggak masuk terminal, tapi aku nggak tahu ya. Terakhir kali aku naik yang double decker di beberapa minggu lalu itu dia masuk terminal. Padahal yang aku bikin video sebelumnya itu nggak masuk terminal teman-teman. Padahal juga nggak ngambil penumpang. Jadi aku nggak tahu juga ya, atau kebijakan baru atau gimana. Jadi kita langsung aja menuju ke tiketingnya. Ini merupakan rute baru yang dirilis Rosalia Indah di 11 September kemarin nih teman-teman, yaitu rute dengan kode JB903 yang melayani perjalanan dari Jember menuju Bogor PP, dengan pemberhentian di Cikarang, Kampung Rambutan, Pasar Rebo, hingga Bogor. Tentunya dengan armada baru yang dikeluarkan dari Karoseri Laksana. Untuk harga, menurutku cukup murah dengan harga full trip sebesar 400.000. Dan kalau start Surabaya cukup membayar 350.000 saja nih teman-teman. Dan ini dia tiketku teman-teman. Dapat di harga 350 standar eksekutif plus S yang ada di Rosalia Indah. Jadi Surabaya Jakarta biasanya ya harganya segitulah ya. Dan kita dapat unit nomor lampu 3163 eksekutif plus SHD dengan kode rute JB903, yaitu Jember Bogor teman-teman. Dan dapat makan 1 kali. Dan ini adalah label bagasi ya kan. Aku seneng banget kalau ada label bagasinya. Kenapa? Mencegah adanya barang tertukar dan juga barang hilang teman-teman. Ya paling rawan sih tertukar ya. Kadang orang-orang begitu turun langsung ambil aja gitu, padahal bukan barangnya sendiri. Itu sih yang jadi masalah teman-teman.
Dan di sini aku pesen via aplikasi Rosalia Indah, jadi namanya nggak mungkin tipu teman-teman. Dan aku pesen di kursi 1A dan 1B, karena aku berangkat bersama temenku yang biasa aku ajak jalan nih. Tuh, jadi kita bisa dapat 2 POV yang berbeda ya. Dan langsung diberikan air mineralnya nih teman-teman, khas banget ya dari Rosalia Indah nih. Kayaknya aku belum nemu dijual di toko-toko deh, baru di Rosin ini. Makanya aku sebut dia kayaknya eksklusif dari Rosalia Indah teman-teman. Wah, mantap lah. Oke, kita ternyata unitnya udah ada di depan itu teman-teman. Jadi kita habis ini akan langsung aja review unitnya ya. Sekarang kita preparing barang yang masuk bagasi dan juga yang masuk ke deck teman-teman. Oke, mantap. Dan ini dia unitnya teman-teman. Wah, keren banget ya. Emang khas Rosalia Indah banget ya liverinya. Bagus. Di sebelah kiri itu ada tulisan Full Tol Trans Jawa dan ada logonya Rosalia Indah. Trademarknya Rosalia Indah, PT Rosalia Indah Transport, dan bintang 5-nya nih teman-teman. Dan di atas ada tulisan Mercedes-Benz OH 1626 Air Suspension. Wah, keren ya. Oke, kita lihat di belakang. Bagian belakang khas banget SR3-nya teman-teman. Tuh, di atas ada tulisan Mercedes-Benz ya. Dan ada Rosalia Indah SR3 nih teman-teman. Kalau dari belakang ini khas SR3 banget lampunya dan juga tulisan-tulisan yang ada di sini nih. Wah, penempatan SR3 tulisannya itu pasti teman-teman. Kalau nggak di sini, di atas sedikit gitu. Dan mengadopsi floating roof dari SR2 nih teman-teman. Wah, mantep banget. Dan bis ini menggunakan sasis dari Mercedes-Benz OH 1626 dengan bodi dari SR3 HD Prime teman-teman. Wah, keren ya. Bener-bener floating roofnya itu bagus loh. Keren, kelihatan. Jadi kelihatan agak terbang gitu loh teman-teman. Dan ini adalah khas livery dari Rosalia Indah, dimana dia kelihatan seperti double decker gini teman-teman. Karena livery double deckernya works banget ketika dia keluar di SR2, Jetbus 2 ya, yang double decker gitu. Kelihatan keren, makanya sekarang udah diadopsi di semuanya teman-teman. Wah, keren banget ya. Di samping sini ada tulisan Legacy SR3 HD Prime. Wah, keren sih. Dan di atas sudah nggak ada selendang teman-teman, jadi bebas banget, luas banget pandangannya, enak banget, keren lah. Kalau dari tampilan luar, looksnya keren banget. Dan di depan cuma ada logo Mercy dan juga ada bintangnya. Di samping-samping, di atas ada tulisan Rosalia Indah. Dan di atas sendiri cuma ada tulisan Executive Class teman-teman. Dan dia menggunakan double glass ya. Tapi ini khas banget dari Laksana yang baru nih teman-teman. Di bawahnya itu tuh SR3 yang baru nih. Keren lah ya. Karena yang sekarang kayaknya Rosalia Indah banyak keluar dari Laksana ya. Keluar SR3-nya tuh. Wah, mantap. Kita langsung aja menuju ke dalam nih teman-teman. Oke, karena ini masih sepi, jadi aku mau review dulu toiletnya teman-teman. Wah, masih bersih ya, karena unitnya juga masih baru. Dan ini jalannya per September kemarin teman-teman. Jadi ya lumayan masih baru lah ya. Masih bersih dan juga wangi teman-teman. Mantap lah. Dan di sebelah kanan ada kaca dan ada penampungan airnya juga. Dan di kiri ada handle-nya nih teman-teman.
Dan gunakan toilet ini ketika bus sedang berjalan ya teman-teman. Jangan digunakan saat bus sedang berhenti. Dan digunakan saat hanya buang air kecil aja, jangan digunakan untuk buang air besar teman-teman. Karena nggak ada penampungannya, jadi dia akan langsung jatuh ke bawah. Bayangin kalau di sini terus jatuh ke bawah kan mengotori banget ya teman-teman. Dan ini dia seatnya teman-teman, seat dari Aldila. Dan ada footrestnya. Terus dia menggunakan konfigurasi 22 teman-teman. Dan di depan ada tempat untuk menaruh botol. Dan ada untuk tempat menaruh sesuatu di sini, ada tempat penyimpanannya lah ya. Dan di sini ada footrest. Jadi kalian bisa ada dua posisi begini dan juga posisi kaki kalian selonjor teman-teman. Dan ini adalah tempat untuk menaruh sepatu dan sandal. Cukup luas tempatnya, jadi enak. Tuh. Terus ini bisa ke depan dan ke belakang teman-teman. Jadi bisa diatur sesuai dengan tinggi badan kalian. Wah, ya cukup luas sih. Walaupun mungkin kalau aku bisa berkomentar ini lebih luas di double deckernya ya. Dan ini untuk reclining seat, tuas reclining seat untuk yang sebelah kanan. Dan reclining seat kirinya ada di sini teman-teman. Tuh, ya cukup oke lah ya. Terus di sini ada USB teman-teman. Tuh, ada Type C dan juga Type B biasa. Jadi kalian nggak perlu bingung ketika charging. Oke, tak terusin dulu teman-teman. Dan aku sukanya dia ada tempat sampah yang tersebar teman-teman. Dan juga ini dia. Ini kas SR3 banget untuk lover AC-nya. Dan ini juga ada USB-C dan juga USB biasa teman-teman. Jadi kalau kalian mau ngecas di sebelah kanan ada di sini. Wah, lengkap lah lumayan. Terus ada pemecah kacanya juga. Dan ini adalah pintu daruratnya. Aku ada di samping pintu darurat nih teman-teman. Sebenarnya aku duduk di depan sih. Ya, aku mau cuma untuk review aja. Aku ada di belakang nih teman-teman. Wah, gokil lah, khas banget. Dan di atas ada dashboard khas SR3 yang baru nih teman-teman. Dan ada penomorannya juga, jadi enak. Tuh, dashboardnya keren banget. Ini dari kayak kulit gitu. Dan ini ada wood panel. Dan penyimpanannya cukup kalian buka gini. Tuh. Ya, oke lah ya. Kita balik dulu ke depan. Dan ini adalah seatku teman-teman. Aku ada di depan. Tuh, sama aja fasilitasnya kayak yang di belakang. Dan di depan ada cup holder juga. Karena cup holder di belakang seat, kita kan nggak ada belakang seat ya, jadi kita ada cup holder di depan. Dan ini sangat luas banget teman-teman, gak kalah di depan. Sangat recommended seat ini. Wah, gokil sih. Ini sangat-sangat luas loh teman-teman. Bayangin udah ada barang gitu, kita masih bisa selonjor. Wah, mantap lah. Dan kita langsung diberangkatin pukul 17.42 nih teman-teman. Wah, khas banget ya. Euro 4 punya nih teman-teman. Palang 4 1626L nih. Wah, gokil. Mantap banget. Ya. Dan fasilitas onboard kita dapat selimut khas Rosalia Indah dan juga bantal RI nih teman-teman. Dan ini enaknya di tengah ini, kalian kalau mau ada tas ransel gitu, kalian bisa masukin di tengah ini teman-teman. Jadi nggak mengganggu banget gitu loh. Selain itu kalau kayak gini kalian bisa naikin ke dashboard atas. Tapi kalau aku sih lebih suka di sini ya, lebih enak dijangkaunya gitu. Dan kita langsung dibagiin snacknya. Khas Rosalia Indah banget snacknya. Dibagiin snack khas dari Rosin, yaitu kacang. Dimana ini aku suka banget yang kacang ini teman-teman. Terus ada arem-arem nih, yang biasanya karena aku nggak seberapa doyan ya, karena dia isinya
Ini ya apa, Hati. ikan ya, oh hati ya, hati teman-teman. Jadi biasanya tak tukerin temenku nih. Nanti aja itu katanya. Terus ada rotinya juga tuh, jadi cukup lah ya untuk mengganjal selama perjalanan nih. Dan ini dia Kas Rosalianda, ada bentuk terima kasih yaitu thank you card. Terima kasih sudah menjadi pelanggan Rosalia Indah. Dan ini ada penjelasan nih, bagus banget loh. Jadi ada arem-arem, ada filosofinya dan baik dikonsumsi. Terus ada roti kopi dan juga kacang bawang. Wah, gokil lah. Dan kita nggak masuk Bumbu Rasi nih ternyata teman-teman. Jadi kita langsung aja lurus dan berangkat langsung menuju ke arah pemberhentian berikutnya. Kalau nggak salah kita langsung ke Palur teman-teman, atau ke Solo dulu deh. Dan kalau jam segini udah pasti Bundaran Waru macetnya lumayan ya. Ya kita nikmati aja perjalanan kali ini. Dan interior dalamnya ini beneran bagus banget SR3 nih teman-teman. Dari legal like-nya, tulisan-tulisannya, ornamennya, oke banget sih SR3 ini. Kayaknya aku baru naik ini ya, yang SR3 yang baru nih. Gokil. Dan 17.49 kita langsung masuk tol nih teman-teman. Dan ini kita langsung masuk ruas tol Sumu nih, Surabaya Mojokerto. Wah, gokil sih. Dan 1626L nih memang oke loh, bagus banget teman-teman. Ornamennya gokil. Di jam 17.52 kita udah sampai di GT Warugunung nih teman-teman. Wah, kalau dari sini berangkat jam segini kayaknya jarang ya temen larinya ya. Rata-rata nanti di jam 6 lebih teman-teman baru banyak temen lari seperti Agramas dan lain-lain. Mungkin nanti ketemu 27 Trans kalau hoki. Wah, mantap lah. Dan karena ini menggunakan air suspension tipe white ya, 1626L nih, jadi keempukan dari suspensinya nggak perlu ditanyakan lagi sih teman-teman. Bener-bener nyaman banget teman-teman, enak lah. Setelah masuk tol Warugunung kita langsung disamperin hujan nih teman-teman. Wah, syahdu banget loh. Aku paling suka kalau perjalanan ke Jakarta itu hujan teman-teman, karena di Surabaya itu jarang hujan ya. Jadi aku suka banget kalau sepanjang perjalanan itu hujan, kita jalan nggak seberapa kenceng gitu kan, menikmati perjalanan. Wah, mantap lah. Dan ini terus banget sih teman-teman, gokil. Akhirnya karena hujan udah mulai reda nih teman-teman, ya kita juga mulai lari nih. Tuh, kita udah jalan di angka 100 km per jam nih teman-teman. Tapi nggak kerasa kayak 100 ya, kayak nyaman banget gitu loh, makanya kayak nggak kerasa teman-teman. Asli sih ini 1626L nih emang suspensi white-nya oke banget, dengan perpaduan body yang HD teman-teman, bukan XHD ya. Jadi ya nyaman banget sih teman-teman. Dari segi suspensinya mantep memang. Dan masih dalam suasana hujan di jam 19.05 di depan kita ketemu Sinar Jaya nih teman-teman, yang eksekutif kelas. Ini kayaknya belum kelihatan, antara ke arah Grogol mungkin ya, atau mana deh ini. Tuh, kita juga mau nyalip juga
agak tuh. Ternyata Switch family-nya teman-teman yang ke arah Lebak Bulus tuh. Dari belakang kelihatan eksekutif kelas. Karena ketutupan, pandangannya ketutupan sih teman-teman. Jadi nggak seberapa kelihatan tuh. Akhirnya kita salib juga nih medali emas. Wah. Jadi hehe. Tuh tapi kayaknya yang Jember deh teman-teman. Depan kayaknya masih ada lagi yang medali emas juga. Cuma nggak seberapa kelihatan sih karena hujan ya. Dan nggak sengaja ketemu Sinar Jaya yang arah Merak nih teman-teman, dari Malang nih. Wah, pakai jet bus 3 eksekutif kelas. Itu di depan masih ada medali emas juga tuh teman-teman. Jadi konvoy nih sebenarnya. Ketemu Cipto GM nih teman-teman, yang dari Madura ke Jakarta tuh. Wah. Dan Cipto itu anehnya dia nggak masuk terminal Bungurasi, cuma berhenti di pinggir tol teman-teman. Ya kita udah sampai di Seragen sini teman-teman. Sebentar lagi kita akan berhenti di Palur nih. Dan pukul 20.21 kita udah sampai di gerbang tol akan keluar ke Palur nih teman-teman. Mana ya, lupa. Ya perjalanan cukup syahdu sih dengan full hujan dari mulai Surabaya tadi sampai sini nih. Gila, merata banget ya hujannya. Dan di pukul 20.28 kita mampir ke SPBU Seroyo nih teman-teman. SPBU-nya Rosalia Indah. Wah, ya semuanya wajib sih mampir sini ya. Di sini bis akan mengisi bahan bakar nih. Dan pukul 24.04 kita diberangkatin lagi nih teman-teman. Jadi ya berhenti sekitar 10 menit untuk ngisi bahan bakar. Dan ini kita langsung diberangkatin menuju ke kantor pusat Palur nih teman-teman. Dan ini dia teman-teman, di pukul 20.49 kita mulai masuk ke kantor pusat Rosalia Indah yang ada di Palur nih. Sebelah kanan itu Rosin Restonya teman-teman. Wah, ya kita akan melakukan kontrol kendaraan dan juga istirahat servis makan nih. Ya teman-teman, di pukul 20.49 kita udah sampai di Rosin, kantor pusat Rosalia Indah yang ada di Palur nih teman-teman. Dan overall selama perjalanan kurang lebih 3 jam ya, itu nyaman banget teman-teman, dan masih senyap banget karena memang unitnya masih baru ya. Jadi senyap banget, terus sasisnya juga empuk banget karena dia menggunakan air suspension tipe wide. Jadi wah, benar-benar dengan bodi yang seperti ini jadi gak kerasa banget teman-teman. Jadi
enak banget itu loh, empuk, nyaman. Wah, gila sih. Apalagi speednya yang di limit cuma sampai 100 km per jam teman-teman. Jadi ya tak rasa dia sangat nyaman sekali ya. Terus AC-nya juga dingin banget deh. Apalagi hujan ya, jadi tambah dingin teman-teman. Wah, mantap banget sih. Aku suka banget naik ini teman-teman. Ini udah aku bisa bilang di recommended ya, dengan harganya 350. Dan karena ini udah di hampir jam 9 dan aku udah lapar selama perjalanan kurang lebih 4 jam ya. Ya, kita langsung aja menuju servis makannya teman-teman. Dan kita berhenti di sini sekitar 30 menit teman-teman. Ya, kita gunakan waktunya sebaik mungkin ya untuk sholat dan juga servis makan. Kita langsung aja menuju servis makan teman-teman. Dan ini dia, kita udah sampai di rumah makannya nih teman-teman. Dan kita tukerin tiketnya dulu nih. Tuh, scan dan kita akan masuk ke yang eksekutif ini sih teman-teman. Eksekutif plus. Oke. Dan ini adalah menu tambahan nih teman-teman. Dan temenku kelihatannya mau nambah nih. Kalau aku sih kayaknya ya boleh lah ya. Ikut-ikut aja kita. Prasmanan. Oh, kamu prasmanan? Arep jopo apa we? Rendang. Oh. Dan ini dia menu makan malamku kali ini teman-teman. Aku ngambil ayam bakar dan ini ayamnya gede banget loh teman-teman. Ini hampir setengah ekor loh ya. Habis enggak ya? Wah. Dan ada teh hangat nih. Jadi ini aku cukup nambah cuma 15.000 ya. 15.000. Dan temenku ini nambah rendang dan juga sayur. Dia sekitar nambah 18.000 teman-teman. Wah, ya cukup lumayan ya. Menurutku lebih worth it ini sih kayaknya. Iya kan? Iya apa guys? Lebih worth it ini. Termasuk murah sih kalau menurutku. Oh, termasuk murah ya. Oke lah, good lah. Ya, selamat makan. Kita makan dulu. Ya teman-teman, aku baru saja menghabiskan makananku dari servis makan yang ada di Rosin Resto di kantor pusat Palur ini teman-teman. Dan untuk menu standarnya itu ada di videoku yang Rosin waktu double decker ke Bogor ya. Nah itu masih sama teman-teman, masih ya tadi tak lihat sekilas masih sama dari mulai sayur hingga lauknya. Dimana aku suka ayamnya ya, yang waktu itu ayam kecapnya. Dan sekarang aku coba menu nambah nih teman-teman. Dimana aku tadi ngambil ayam, ya ayam bakar atau ayam bumbu merah lah ya. Dan temanku ngambil gudeg dan juga rendang teman-teman. Dan kita dengan tambahan menu 2 tadi itu cuma nambah 38.000 teman-teman. Yang mana rendangnya gede banget, ayamnya juga gede banget, terus ada telur dari gudegnya juga. Itu menurutku cukup murah teman-teman. Ya gimana ya, harga daging kan mahal ya. Itu kok cuma 38.000 gitu kan. Terus dari rasanya, kata temenku dia suka banget teman-teman dengan gudegnya ya, terutama ya gudegnya dia suka banget ya, karena memang ini kota Jawa di Jawa Tengah ya, dimana dekat dengan kota asalnya gudeg gitu kan. Jadi cukup wajar kalau gudegnya enak dan mendominasi rasanya. Tapi yang nggak kalah enak juga ayamku tadi teman-teman, yang ayam bumbu merah atau ayam bakar itu ya, itu enak banget teman-teman. Terus aku tadi ngambil juga bumbu kremesnya ya, dan aku nggak expect, biasanya bumbu kremes itu ya rasanya ya gitu-gitu aja gitu kan, nggak seberapa ada bumbunya atau bahkan cuma ya rasanya hambar gitu. Nah ini itu
rasanya enak banget teman-teman. Dan kayaknya kalau mau nambah gitu, kalau perutku masih cukup kayaknya aku bakal nambah deh, karena memang rasanya senagih itu teman-teman. Memang beneran enak banget sih. Terus apalagi tempatnya juga enak banget ya, walaupun dibedain ya antara yang menu nambah dengan enggak, tapi harusnya sama aja sih, karena kebetulan ini udah sepi banget. Jadi kayaknya ini angkatan terakhir, makanya kita untuk servis makan kali ini itu ditaruh di eksekutif, di mana biasanya ditaruh di ruangan ini, yang ruangan eksekutif plus. Karena kita kan kelasnya eksekutif plus ya, jadi harusnya memang di sini teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah, beda tempat dikit sama aja juga. Tempatnya bagus banget, nyaman banget, bersih banget. Dan di sini juga ada larangan no smoking, jadi areanya steril banget. Ya cukup enak lah, nggak ada ini sih, nggak ada minus teman-teman. Apalagi aku salfok dengan tehnya, dimana biasanya ketika di rumah makan itu tehnya itu cenderung nanggung, kadang hambar. Jadi nggak jelas antara teh tawar atau teh manis. Jadi nah di sini itu jelas teman-teman. Di sini jelas-jelas teh manis. Aku mending gitu sih. Jadi kadang itu di rumah makan itu ada yang tehnya tulisannya teh manis, judulnya teh manis tapi nggak manis. Jadi cuma ada gulanya dikit gitu. Nah di sini gulanya jelas, dan itu cukup membuatku berterima kasih. Seenggaknya tehnya nggak krisis identitas gitu teman-teman. Ya cukup mantep lah. Aku suka banget servis makan di sini. Mantep Rosin. Nggak ini ya. Jadi bukan rahasia lagi, Rosin jadi andalan bagi masyarakat karena memang servisnya sebagus ini sih teman-teman. Wah mantep lah Rosin. Dan ini aku udah balik lagi ke depan busnya nih teman-teman, yang ada di jalur 11. Dan ini sepi banget teman-teman. udah bener-bener bus terakhir ya kayaknya ya ini ya. Dan untuk seat recommended itu ada di seatku, yaitu 1A dan 1B teman-teman. Jadi kalau kalian tanya seat mana yang paling recommended, ada di seat itu, 2 seat itu aja. Soalnya yang lain jarak kakinya itu sama teman-teman, kecuali seatku itu aja. Jadi cepet-cepet ya kalian ya kalau mau booking yang itu. Dan bus ini nantinya akan tujuan akhirnya yaitu Bogor, melalui Pasar Rebo, Terminal Pulau Gebang dan lain-lain teman-teman. Jadi ya wajar aja sih kalau bus ini rame banget, dan kayaknya ini bakalan full seat deh. Walaupun tadi belum full seat ya, kayaknya banyak yang naik dari sini juga. Ya kita tunggu aja sampai kita siap diberangkatin nih. Oh iya, nomor lambungnya di sini menggunakan nomor lambung 3163, menggunakan sasis dari Mercedes-Benz OH 1626L dan bodi dari Laksana, karoseri Laksana yaitu SR3 HD Prime teman-teman. Wah, tapi HD Prime yang baru ya, jadi nggak selendangnya tuh cuma gitu loh. Bagus loh, suka banget aku sama desainnya nih. Mantap. Nih teman-teman, tak buktiin ya. Jadi longgarnya seat yang nomor 1A dan 1B ini tuh. Ini masih jauh banget loh teman-teman. Dan di depan tuh masih bisa untuk tempat naruh tas. Temanku nih buat naruh tas tuh. Jadi ini benar-benar recommended seat banget lah, yang nomor 1A dan 1B ini teman-teman. Dan decknya juga wangi banget karena ada di atas ini pewanginya. Jadi ya kalian cukup merasakan kenyamanan di sini lah, sangat nyaman bahkan. Wah, mantep lah. Dan pukul 21.38 kita diberangkatin lagi nih teman-teman. Jadi berhenti sekitar ya 35 atau ya 35 menitan lah ya, cukup lah.
Dan di sebelah ini ada double deckernya yang arah Bogor nih. Ini dari Malang. Pakai Scania K410. Barusan datang sih. Sebelumnya sepi banget teman-teman memang. Wah, mantep lah. Dan pukul 21.46 kita udah masuk lagi ke GT Karanganyar. Ini nih. Nah, setelah ini kalau memang sepi kayaknya aku bakalan tidur aja deh. Kalau rame kayaknya ya boleh lah ya. Kalau ada teman lari gitu. Apalagi kan pemandangannya enak banget ya. Sebelah kiri jadi pemandangan full kayak ini loh, kelihatan gitu, pandangan luas ya teman-teman, mantap lah. Ketemu Pandawa 87 nih teman-teman, kayaknya ini Roma deh, yang Jetbus 5 nya yang pernah kita naiki. Maksudku kresannya yang pernah kita naiki. Kita waktu itu kan naik yang Madinah ya. Nah ini kresannya nih, yang Roma nih. Kayaknya kita bakal jalan bareng nih kayaknya nih. Ini dia mengarah untuk ke servis makan sih. Dia kan servis makannya di Raos Eco teman-teman. Dan akhirnya kita salib nih. Wah. Iya tuh teman-teman, Roma tuh. Yang jurusan dari Pasuruan menuju ke Pasar Kemis. Nah. Pukul 22.48 kita udah sampai di gerbang tol Banyumanik nih teman-teman. Wah, bener-bener sepi sih. Tapi di sini kering sih teman-teman. Nggak hujan sama sekali loh. Dan pukul 02.33 kita masuk di Rosin Resto di Subang nih. Di sini kita juga akan istirahat walau sebentar. Main cepet juga ya, di jam segini udah sampai sini. Dipersilakan. Ya teman-teman, tepat di jam 2:33 kita berhenti sejenak untuk ke toilet dan juga ya berhenti aja sih biasanya. Memang Rosin kalau di sini tuh biasanya memang selalu berhenti teman-teman untuk istirahat sejenak gitu. Dari perjalanan yang tak rasain selama ya kurang lebih udah 6-8 jam ya, itu nyaman banget sih teman-teman. Memang armada Rosin yang ini nyamannya itu nyaman pol banget gitu loh. Soalnya memang armada baru dan juga senyap banget dan AC-nya dingin banget teman-teman. Jadi yang tak rasain itu beneran kayak nggak kerasa mentul-mentul gitu, nggak kerasa, terus beneran senyap, enak, nyaman, sunyi. Wah, bener-bener sih ini kenyamanan yang mantep banget. Dan di sini biasanya kita berhenti untuk 15 menit untuk ke toilet. Jadi aku mau ke toilet dulu untuk buang air kecil ya. Ya udah, aku mau ke toilet dulu teman-teman.
Ya teman-teman, Rosalia Indah, komentarku tentang Rosalia Indah ya. Memang salah satu PO yang legend yang ada di Indonesia dengan lini bisnis yang cukup lengkap menurutku teman-teman. Ya lebih lengkap daripada semua PO yang ada di Indonesia ya. Jadi mereka itu cukup lengkapnya dengan memiliki SPBU, juga memiliki restoran sendiri yang terletak di rest area yang sangat strategis, di mana ada di Subang dan juga ada di Pemalang ya. Pemalang itu juga ada. Jadi menurutku dengan adanya resto-resto yang tersebar itu bisa memangkas waktu perjalanan, juga dengan memiliki resto sendiri, jadi uang untuk servis makan itu nggak keluar teman-teman. Maksudnya ya berada di PO Rosalia Indah sendiri teman-teman. Mereka juga punya minimarket dan juga air sendiri, alias memproduksi air minum untuk penumpang itu juga sendiri teman-teman. Jadi benar-benar lengkap banget dan juga udah tertata rapi banget teman-teman, menurutku. Makanya nggak hayal atau sangat mumpuni sekali untuk disebut sebagai PO ya, salah satu PO yang terbaik yang ada di Indonesia teman-teman. Karena memang dengan kematangan bisnisnya dan juga kebaikan dari layanannya teman-teman. Jadi servisnya itu benar-benar bagus banget, tertata banget, rapi banget, dan juga premium banget gitu. Jadi mulai dari layanan yang bawahnya yaitu eksekutif maupun eksekutif plus yang ada yang aku nikmati saat ini, itu mereka benar-benar pikirin dan juga rapi banget lah. Jadi ya memang kalau ingin layanan yang mantap, nggak mengecewakan, dengan harga yang valuable, menurutku memang Rosalia Indah ini adalah pilihan yang aman teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum pernah naik bus gitu, pengen nyobain naik bus, saranku Rosalia Indah ini adalah pilihan terbaik memang. Ya kalian bisa lihat sendiri dari lini bisnisnya dan juga okupansi penumpangnya yang sangat tinggi. Walaupun ini hari Selasa ya, tapi hari Selasa ke Rabu itu okupansi penumpang di bus yang aku naiki itu hampir penuh teman-teman. Padahal untuk keberangkatan ya mungkin kalau dari Jember dia cuma ada 1 atau 2 ini ya. Kalau dari Surabaya itu kan banyak banget ya, baik dari Malang, dari Jember gitu kan. Tapi terbukti bahwa dari Surabaya tadi yang naik itu banyak teman-teman. Itulah mengapa anehnya Rosalia Indah ya. Jadi penumpang itu berduyun-duyun ya, naik armada mereka, karena memang peremajaan armadanya juga nggak pernah terlambat, alias rutin gitu teman-teman. Ya oke banget lah. Doaku untuk Rosalia semoga makin sukses dan juga pertahankan layanannya, karena memang layanannya udah baik banget, udah mantep banget, dan good job banget buat Rosalia Indah, mantep. Dan pukul 3:05 kita udah diberangkatin lagi menuju ke tujuan nih, yaitu Bogor dan sekitarnya. Dan berarti berhenti sekitar ya 20-30 menit lah ya. Cukup lumayan lama juga ya.
Dan di pukul 4:13 kita udah sampai di Cikarang nih teman-teman, untuk menurunkan penumpang tuh, dan langsung berangkat lagi. Lumayan cepat juga ya. Dan di pukul 4:42 kita udah masuk di gerbang tol Cikunir nih teman-teman. Wah, nggak kerasa ya. Jadi kayaknya ada yang turun Pulau Gebang, makanya kita masuk di Cikunir nih. Ya lumayan kenceng sih teman-teman. Dan pukul 4:49 kita udah masuk di terminal Pulau Gebang nih teman-teman. Tuh. Bareng sama Harapan Jaya nih di depan. Biasanya rame ya, tumben nih sepi. Pulau Gebang. Biasanya pasukan Sinar Jaya merajalela kalau jam segini. Dan pukul 5:11 kita udah sampai di terminal Kampung Rambutan nih teman-teman. Tuh. Kebetulan ada penumpang yang mau turun nih. Dan kita akan turun di Pasar Rebo, jadi ya dikit lagi lah ya. Banyak ternyata yang turun di sini. Pak, matur nuwun Pak nggih. Oke, sini kan? Ada. Bentar ya, bentar. Cek. Yang tas iya. Setelah ini bus ini akan meneruskan perjalanan menuju ke Bogor nih. Tuh. Ya teman-teman, tepat di jam 5:16 akhirnya aku udah sampai di terminal Pasar Rebo nih teman-teman. Dan overall perjalanan kurang lebih 11,5 jam ya. Cukup lumayan menguras waktu dan tenaga lah. Tapi perjalanannya aku rasa nyaman banget dan lancar banget teman-teman. Jadi apalagi seatnya empuk banget, jadi ya nggak kerasa lah. Kalau soal komentar dari unit, itu karena unitnya masih baru dan dia pakai 1626, jadi armada premium enak banget teman-teman, masih senyap banget, masih air suspensionnya masih empuk banget, dan aku bisa tidur dengan nyaman tadi. Dan bener-bener deh, kalau dari unitnya ini bener-bener enak banget dan recommended banget lah. Kalau dari servis makan dan juga servis snack dan pelayanan di dalam bus, semuanya bagus banget teman-teman. Gak ada komplain, gak ada kayak kekurangan, gak ada teman-teman. Jadi makanannya enak, terus servis di dalam juga, karena dia menggunakan pramugara atau pramugari ya, jadi servis di dalam juga prima banget. Dan juga snacknya juga oke banget ya, mengenalkan tentang makanan-makanan yang khas dari daerah gitu kan. Jadi ya no komplain lah. Kalau dari harga 350 dengan dikonversi menjadi layanan yang baik banget ini, aku rasa sangat worth it sih teman-teman, dan patut dicoba untuk kalian yang mau perjalanan dari Surabaya ataupun dari Jember menuju ke
Bogor dan Jakarta teman-teman. Dan kalau dari segi perjalanan ya, yang 12 jam kayaknya masih worth it. Apalagi AC-nya dingin banget teman-teman. Wah, gak kuat sih sebenarnya aku sama AC-nya. Bener-bener dingin lah. Gimana? Ya apa kabar? Ya apa komentarnya? Ya, kalau dari saya sih, menurut saya dengan harga segitu ya, terus dapat fasilitas kayak suspensinya yang empuk, ya worth it. Apalagi kalau misal lagi bosen pakai menu yang biasanya terus nambah, kalau saya kan kurang lebih nambah berapa, 23.000, itu juga masih tergolong worth it. Soalnya rasanya juga masih enak. Terus overall karena duduk paling depan ya, seat 1A sama B. Nah, jadi bagian depan itu emang lebih luas dibandingkan yang lainnya. Jadi ya paling recommended kalau menurut saya pribadi, seat yang paling depan 1A sama 1B itu sih. Mantap lah ya. Mantap. Nah itu tuh teman-teman, temenku bisa sampai bilang mantap tuh memang berarti memang mantap beneran lah. Ya sekian dulu perjalananku kali ini teman-teman. Sampai ketemu di perjalananku selanjutnya.